Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanil illa yaumudin. Wal hadirun usikum wa iya bi taqwallah wa qad faza muttaqun. Ya qalallahu bil kitabil karim wa huwal astabul qaidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wal hadirun jamaah karomah jamaah karisma media online Istiqomah. Di sini saya akan sedikit mencoba mengenai apa-apa langkah ke depan yang harus kita lakukan sebagai seorang pribadi muslim yang beriman. Apa yang harus kita lakukan mengenai visi-visi ke depan, langkah-langkah ke depan agar Allah senantiasa melindungi kita, agar Allah senantiasa memberikan kita pertolongan, syafaat, agar kita terhindar sebagai orang-orang beriman, terhindar dari perilaku-perilaku orang-orang terdahulu yang sama Allah dikasih azab. Sebelumnya mungkin saya sudah menceritakan mengenai kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh, bahkan kaum Lut. Di sana orang-orang itu mendustakan Allah dan Rasul. Jelas. Nah, sekarang dengan kondisi kita saat ini, Allah sendiri berfirman dalam surat At-Talaq, di mana Allah telah menguji kaum-kaum terdahulu yang diuji dengan cukup ketat, bahkan sangat ketat. Jelas. Wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban sadida wa adabnaha adzaban nukra. Jelas sekali bahwa orang-orang terdahulu ada yang diazab begitu ketat, dengan sangat ketat. Nah, perbandingan dengan kita saat ini mungkin kita jauh berbeda. Bagaimana Allah memberikan satu makhluk yang namanya satu virus yang belum ada temuannya sama sekali saat ini. Mungkin vaksin mengenai bagaimana cara meredakan virus ini, menghilangkannya seperti apa. Masih beberapa orang mencari solusi agar supaya kita bisa tetap berjalan. Apa yang kaum muslim lakukan di antara wabah-wabah seperti yang terjadi saat ini? Allah berfirman dalam surat Ali Imran jelas bahwa kejadian suatu wabah yang apabila wabah itu pengen selesai, tentu dengan menjalankan satu amal ma'ruf nahi munkar. Salah satu faktor yang harus kita dorong bagaimana amal ma'ruf ini berjalan. Nah, sekarang kontradiksi dengan bahasan yang saya akan bahas mengenai orang-orang liberal, bagaimana dia meyakini Islam ini hanya sebatas tadi pemikiran, sikap, tapi tidak mengaplikasikan Islam itu secara sempurna. Bagaimana Allah berfirman untuk orang-orang liberal ini, hai orang-orang yang beriman, ya masuklah Islam secara keseluruhan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jelas surat Al-Baqarah ayat 208. Sekarang bagaimana liberalisasi ini berjalan di berbagai segmentasi sekarang di bumi kita di Indonesia ini. Yang pertama tadi amal ma'ruf nahi munkar. Ketika orang-orang mencegah perbuatan dan mengajak orang-orang untuk berbuat saleh, dicurigai, terus malah dikerdilkan. Terutama tadi segmentasinya mungkin bukan hanya di dunia media, di dunia bahkan masuk ke segmentasi pendidikan, masuk ke sosial, masuk ke wilayah ranah politik. Saya akan coba membahas satu-satu, mudah-mudahan menjadi tadi pencerah bagi masyarakat agar tadi masyarakat memiliki satu bahwa kita ini satu muslim, wajibnya kita berta'awun dengan kondisi sekarang, karena biasanya dalam saat revitalisasi atau pembangkitan setelah bencana itu cukup memakan biaya dan cukup perlu level ta'awun yang sangat besar. Saya beberapa kali terlibat di dalam bencana baik gempa, banjir,
beberapa kali turun langsung menjadi pelaku, di sana mendapat banyak sekali satu poin-poin penting, di mana bangunan yang bermegah-megahan itu semuanya tidak berguna. Cukup bagi saya akhirat aja. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu, korban-korban seperti itu yang memang harus kita support. Di mana pada saat itu terakhir saya mungkin ke Lombok, waktu terakhir gempa, banyak sekali sampai Jumatan pun tidak ada. Bayangkan karena kondisi masyarakat di sana bingung, semuanya terba gempa. Baru ketika datang masyarakat dari luar itu mulai berani ada Jumatan lagi, berani ada lagi. Akhirnya mulailah semangat beribadah, mulai lagi. Dengan kondisi kita saat ini, perlunya level kita selain saling mengenal, kita perlunya tafahum, saling pemahaman antara umat Islam. Kita dengan keluarga kita, kita dengan masyarakat kita, kita dengan lingkungan kita, dengan keluarga kita. Yang paling pokok adalah ini level ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya, karena itu semua yang diajarkan Rasulullah. Bukankah itu tolong menolong adalah ajaran Nabi. Seringkali ada orang-orang yang tadi ketika orang bilang dalam orang di Indonesia ini ada namanya kaum liberal. Dia malah ketika orang Islam tolong menolong, mendorong untuk kebaikan, malah tadi dirusak orang-orang Islam sengaja, baik dengan farming media, baik dengan opini, baik dengan tadi bahkan masuk ke level-level pendidikan. Hal yang sangat menakutkan sendiri apabila yang kita ucapkan ini benar, bahkan disampaikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, itu dilawan dengan yang bertentangan. Hal itu kita menjadi satu PR bagi kita, bahwa media saat ini, baik media yang baik, yang buruk itu sama-sama viral. Tinggal kita masyarakat harus bisa mensortirnya. Jangan sampai kita masyarakat terjebak oleh satu opini pengaruh makanya saya mewaspadai dengan selalu membaca Al-Quran, selalu mentadaburi isi akun, pahami isinya. Jangan sampai kita dikategorikan oleh Allah orang-orang yang lain. Dalam surat Ali Imran tadi di pembukaan jelas bahwa Allah lah yang mengurus kita dari tadi. Allah yang mengurus kita terus menerus. Alif lam mim. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Jelas. Allah yang menerus terus menerus kita. Kondisi kita diurus terus menerus oleh Allah, sesulit kondisi apapun. Dan satu, ketika kondisi ini memilikilah satu sikap positif. Kebayang, saya mempunyai cerita sedikit mengenai salah satu orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, yaitu Maryam. Yang beliau lahirkan itu Maryam Nabi. Isa bin Maryam. Di mana Maryam ini sampai ada tertulis di surat nomor 19 di Al-Quran, jelas bahwa Maryam ini memiliki sikap hampir menyerah pada saat itu. Ya Allah, ketika mau melahirkan, bagaimana tidak diwafatkan saja? Bagaimana tidak seorang tidak mempunyai bapak tiba-tiba dapat melahirkan? Tapi Siti Maryam di sini memiliki sikap positif, berdoa tetap kepada Allah. Dan akhirnya kebayang, kalau itu Maryam tidak memiliki sikap positif dan memilih pada saat itu untuk mengakhiri hidupnya, mungkin tidak akan terlahir dulu pada itu seorang nabi. Begitupun kondisi kita saat ini. Memiliki sikap positif, Allah mempunyai sesuatu di balik rencana-rencananya. Terus terang di surat Al-Hadid jelas di surat 22, semuanya telah terjadi. Dari kejadian dari bencana ini semuanya telah terjadi di Lauh Mahfuz. Jelas, milikilah sikap positif seperti Maryam binti Imran. Yang kedua tadi, setelah yang pertama pokok bahasan mengenai amal ma'ruf nahi munkar, jelas sekali kondisi kita farming tadi, media ini kadang-kadang tidak berimbang. Malah kondisi tadi berita baik bisa jadi keluar jadi buruk. Pentingnya kita bertahun di sini dalam memahami dulu apa yang dimaksudkan media tersebut, siapa kenalnya yang berkepentingan, biasanya orang pemilik. Jangan sampai kan wartawan itu dia ditampilkan itu karena pengen dibayar, mau nggak mau dia memberitakan suatu media. Jadi jangan sampai kita, tetap seorang muslim itu harus membela Al-Quran dan As-Sunnah,
bukan hanya membela yang bayar seperti itu. Bagaimana pemiliknya itu jelas-jelas di sela-sela virus seperti ini masih aktif. Saya lihat masih ada aja yang istilahnya membuat berita-berita aneh, membuat berita-berita yang kurang baik, ya. Tentu saja ini kita menjadi PR bagi muslimin, bagaimana media ini bisa disortir, bisa jadi orang muslim ini bagaimana mempunyai kekuatan juga di media, ya. Itu PR kita, bukan hanya di sosial. Yang kedua mengenai di pendidikan. Tadi saya kutip sedikit mengenai teknologi. Pendidikan saat ini mungkin semuanya menjurus ke teknologi sama corona ini. Banyak mungkin ada beberapa aplikasi yang untuk mensupport. Itu sangat diperlukan dengan kondisi saat ini agar pendidikan mungkin tetap berjalan. Nah, bagaimana sekarang di pendidikan ini bisa teraplikasi harusnya ke dalam dunia nyata. Tadi jangan sampai kita tadi hanya sekadar kita tahu bahwa Al-Quran ini benar, kita nyikapinya tapi praktiknya susah. Jangan sampai seperti itu. Kita harus mencoba. Karena tadi perintah Allah, ayo orang-orang beriman masuklah. Kamu secara, ayo orang-orang yang beriman masuklah. Sebagai muslim secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Jelas. Kita berusaha mengaplikasikan tadi apa yang pendidikan kita tempat yang kita peroleh. Walaupun mungkin postur pendidikan dalam porsi agama di Indonesia mungkin sedikit, kalau mungkin yang areanya pendidikannya umum, tapi bukan tidak mungkin dengan itu jadi penolong nanti kita di akhirat ketika amal-amal kita banyak, amal-amal kita di dunia pendidikan, amal-amal kita tadi dalam menegakkan satu kalimat Allah, balikun bersatu kalimat, dua kalimat, tentu itu akan dicatat oleh Allah, dan Allah tentu akan tadi meninggikan muslim dan umat Islam seluruhnya. Walaupun saya dapat catatan dulu dari beberapa tenaga pendidik, konon Indonesia ini dapat ranking dari 106 sampai dari 111 negara itu masuk ranking ke 106 dunia pendidikan. Kita lihat yang masuk dengan dengan masuk wisudawan yang dengan predikat cum laude di universitas terbuka. Saya lihat banyak sekali orang-orang kafir. Ya, jelas ketika disebutkan namanya, yang disebutkan adalah orang-orang yang itu PR kita sebagai orang muslim. Saya pikir pendidikan harus, kenapa tidak seperti generasi Abbasiyah dulu. Semua ilmuwan itu porosnya semuanya di muslim. Orang muslim seperti ini yang harus kita kreasi, diciptakan, ya. Kita memunculkan satu generasi peradaban yang baru yang bisa merubah kondisi masyarakat. Bukan hanya tadi ditekan anak ini kan, tergantung misalnya anak minta ke orang tuanya dengan kondisi marah-marah misalnya. Tapi dengan berubahnya pendidikan Islam, dia berubah menjadi seorang yang beradab dan berilmu. Menjadi seseorang yang tadi menciptakan qudwah, contoh di mana-mana bagi masyarakat. Ya, akan jadi menjadi figur sentral nanti ketika ada sesuatu terjadi, dia yang bisa menggerakkan satu umat ini seperti ini. Mengajak kepada umat tadi dari kegelapan menuju cahaya. Dari yang tidak bisa baca Quran, jadikan dia menjadi seorang hafid, jadi seorang penghafal Quran, jadi seorang ahli hadis. Tentulah itu PR kita semua, ya, di dunia pendidikan. Yang ketiga, di dunia politik, ada yang berjuang kaum muslimin di dunia politik, tentu harus menyuarakan lebih. Bagaimana pengaruh satu pejabat ini luar biasa pengaruh ke masyarakat. Jadi ada yang mungkin membaca kitab Ibnu Qayyim, ada juga yang siapa yang dari Mesir, Syekh Yusuf Qardawi, mungkin beliau sama mengajarkan semuanya berjuang untuk agama Allah. Mereka berjuang, mungkin yang membaca kitab yang dari Syekh Yusuf Qardawi jelas dia berjuang melalui parlemen menyuarakan aspirasi rakyat kondisi sekarang. Jangan sampai tadi
bantuan tidak steril, tidak masuk. Masyarakat yang kena hanya masyarakat tertentu saja, wilayah tertentu, dengan wilayah yang lain didata iya, tapi bantuannya nggak masuk. Nah inilah tugas-tugas kita di sini. Saya lihat mungkin ketika di jalan pertama kali sambil membagi-bagikan makanan sedikit rezeki yang Allah adakan melalui tadi beberapa lembaga, saya mencoba makan itu banyak sekali sekarang di Kota Bandung. Ketika sore menjelang buka itu tiba-tiba orang-orang di jalanan, apalagi menjelang Ramadan kali ini. Nah, situasinya mungkin belum lagi ada yang pekerja harian, yang di PHK, yang susah segala macam. Ini menjadi PR kita. Bahkan saya menghimbau mengenai untuk berzakat segala. Berzakat di awal, saya menghimbau untuk berzakat di awal. Baik dari ke keluarga, ke umum, ke saya sendiri, langsung. Banyak sekali di Istiqomah difasilitasi beberapa fasilitas untuk berzakat. Di antaranya tadi penjemputan zakat, terutama untuk zakat mal, silakan. Zakat fitrah, silakan. Itulah potensi kekuatan yang akan dibangun melalui satu masjid, ya. Hal itulah karena Rasulullah pertama kali menimpa itu tadi Baitul Sufa itu di masjid. Ketika hijrah pertama kali dari Mekah ke Madinah, yang Allah tadi yang Rasul lakukan adalah menimpanya para sahabat di masjid. Pendidikan apa yang akan kita ciptakan kalau tadi kita mengenal dulu bahwa tadi pendidikan Islam ini merupakan satu solusi bagi semua. Ya, karena ketika Rasulullah tadi mendidik para sahabat, itulah yang generasi terbaik Islam. Itulah gambaran perilaku orang yang menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Itu perasaan. Jikalau pernah dengar saya suatu ulama bilang supaya sirah nabawiyah ini bisa bekerja dalam diri kita, hilangkan dalam diri ini adalah ini zaman berbeda dengan zaman Rasul. Sama, Quran yang kita pakai sama, hadis yang kita sampai sama dari Rasulullah, tentunya hadis yang sahih. Jadi ini zaman berbeda, bukan zaman berbeda. Ini Qurannya sama, hadisnya sama. Mari kita upayakan bersama-sama untuk menjadi tadi muslim pribadi yang punya pola pikir Al-Quran dan Sunnah, sikap kita Al-Quran dan Sunnah, tindakan kita Sunnah. Jangan sampai kita masuk terjebak dari liberalisasi ini. Dan malah tadi bukan hanya kita tadi kalau Quran Sunnah dijalankan itu pasti berkembang muslim, tapi ketika orang-orang liberal ini masuk, nah itu dia malah tadi menghancurkan orang-orang Islam sendiri. Ya, jadi malah saya dengar sampai ada yang dibiayain segala oleh asing, antek-antek tadi sampai ke level masuknya level negara, di government to government, jadi alat bisnis. Jadi sehingga tadi makanan orang Islam ini sebagai tadi santapan, makanan, hidangan yang diperebutkan oleh semua musuh-musuh Islam. Tentulah ini PR kita untuk meninggikan derajat izah Islam ini, satu dari pola amar ma'ruf nahi munkar, dan dua dunia pendidikan. Ya. Yang ketiga tadi dari politik. Ya, politik silahkan berjuang, kemukakan pendapat untuk tadi menolong orang-orang yang punya jabatan, yang punya amanahnya besar, pengaruhnya besar di masyarakat. Silahkan bantu masyarakat kita, cerdaskan masyarakat kita, terus bantu mereka untuk mengamalkan isi-isi Al-Quran. Sila pertama jelas ketuhanan yang Maha Esa, nomor satu. Itu hasil dari para ulama. Ya. Bukan hanya sebatas tadi ditaruh di posisi kesekian, jelas itu nomor satu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Terakhir di bidang sosial. Untuk bidang sosial sendiri banyak sekali bantuan sekarang berselibaran di mana-mana. Menurut saya ini apalagi saya dengar ada nasi yang dikirim, itu bahan bakunya ada dari daging yang haram. Bukankah itu tugas kita sebagai seorang muslim untuk menolong tetangga kita, saudara kita yang muslim? Bagaimana apabila dicocoki makanan haram? Ya, itu tugas kita semua ya, Saudara mukminin. Tugas kita semua sebagai orang Islam membantu.
memberinya makan orang-orang fakir dan miskin. Jangan sampai kita orang-orang Islam ini tersegmen sebagai orang yang satu bodoh, yang kedua miskin. Hal itu. Jadi hal sesuatu yang pribadi yang malu. Mungkin sudah berlalu, mungkin ada beberapa tanggal 15 kemarin ada yang ramai mengenai hadis yang lemah posisinya. Nah, sekarang ini kita ke depan. Ke depan ini kita adalah satu era kejayaan Islam. Kemana kejayaan Islam disambut? Ya, kalau kita di sumber hadis, justru disitulah titik-titik kebangkitan Islamnya kaum muncul. Kita positif seperti tadi yang saya ceritakan, seperti Maria tidak tahu bahwa yang dilahirkan itu seorang nabi. Bersikaplah positif, teruslah positive thinking kepada Allah, yakinlah sama Allah. Jangan sampai kita dikategorikan orang-orang yang zalim, yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita tidur di kasur, ini harus kita tidur di kursi. Yang harusnya PC ditaruh di kopea, PC-nya ditaruh di kaki. Ya. Jelas sekali dalam surat Az-Zariyat, fa inna lilladzina dzalamu danuban misla danubi ashabihim fala yasta'jilun. Bagi orang yang dolim, Allah berikan. Allah berikan apa tadi? Siksaan khusus. Az-Zariyat 5:9 bagi orang yang zalim. Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah tidak mengategorikan orang-orang sebagai kategori orang-orang yang zalim. Kita selalu bisa menjadi manusia pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi umum, bagi lingkungan kita, ya, bagi masjid terakhir bisa dikategorikan masjidlah benteng terakhir bagi umat, ya, di mana Rasulullah ketika awal membangun tadi saya cerita bahwa masjidlah awal tadi tonggak pergerakan di sana tertib. Mungkin ada Abu Hurairah di sana yang hidupnya 3 tahun dengan Rasulullah, tapi periwayat hadis terbanyak. Banyak sekali itu tugas kita sebagai muslim di sini, sebagai tadi kreator, sebagai tadi pemberi cahaya kepada umat, sebagai tadi seorang pribadi yang bermanfaat. Hari Munawiyah Media ini saya mengajak menjadi pribadi muslim yang bermanfaat, selalu cinta Quran dan Sunnah, selalu maksimalkan upaya kita dalam mengamalkan isi Al-Quran sebagaimana Allah berfirman, hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barakallahu fiik.